tambahkan nikmat itu padanya. Tetapi barang siapa yang kufur akan nikmatku, ketika dia diberikan nikmat, dia diberikan gaji, dia diberikan honor, dia diberikan pekerjaan, tapi dia tidak pernah mensyukuri akan nikmat Allah. Tunggu ajab Allah, kata Allah. Tunggu, akan datang ajab Allah padanya. Makanya orang ini harus bersyukur, pintar-pintar mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan pada kita. Karena ke depan lagi kita tidak tahu, Bu. Ke depan ini kita tidak tahu. 5 menit, 2 menit ke depan lagi kita tidak tahu kita ini mau jadi apa. Apakah Pak Idar, bisa saja Pak Idar akan jadi wakil direktur, atau bisa saja direktur dengan izin Allah. Amin. Ya, manusia itu tidak bisa. Manusia itu hanya mengira-ngira, tapi yang menentukan itu adalah Allah. Maka Allah bilang, perbanyaklah bersyukur padaku, dan aku akan tambahkan nikmat itu padamu dari berbagai macam arah, Pak Idar. Dari langit, dari bumi, dari laut, dari udara, semuanya Allah berikan pada kita. Sama dengan kita hidup ini, kita tidak tahu, Pak. Pak Idar, apakah sejak lahir sudah punya cita-cita akan bekerja di PDAM? Tidak ada. Toh? Pak Idar sekolah, SD, SMP, SMA, sarjana, dan sebagainya. Tidak punya keinginan dan tidak punya cita-cita untuk bekerja. Mungkin punya niat dan cita-cita yang lain. Bekerja di tempat yang lain, di perusahaan-perusahaan atau di mana lah. Begitu juga ibu-ibu sekalian. Tidak seperti itu. Dan kehadiran ibu-ibu ada di sini, di perusahaan ini, adalah pemberian Allah Ta'ala pada kita. Qadar Allah, itu yang disebut dengan takdir Allah. Takdir itu yang Allah berikan pada kita, sehingga sampai dengan detik ini, kita masih menikmati, kita masih bisa bekerja di tempat yang orang Allah sudah tentukan ini. Maka perbanyaklah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian, Bu, selain bersyukur, kita juga diminta oleh Allah untuk memperbanyak sabar. Bersabar dalam segala hal. Karena memang sabar ini luar biasa, kesabaran manusia. Allah tidak akan menguji kepada kita dengan berbagai persoalan kalau memang kita tidak mampu. Banyak yang Allah uji, Bu. Banyak sekali Allah uji dengan manusia-manusia dengan berbagai persoalan-persoalan hidup. Dan bahkan tidak ada satu manusia di alam dunia ini yang tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Presiden, dia punya ujian yang sangat besar, tapi dia tidak mau memberitahukan kepada kita. Para pejabat-pejabat yang lain, menteri-menteri, gubernur, wali kota, bupati, kepala-kepala dinas juga punya permasalahan sendiri-sendiri. Termasuk saya, termasuk ibu-ibu ada masalah. Cuma bagaimana kita bisa mengelola persoalan yang datang pada kita ini dengan selalu mensyukuri akan nikmat Allah. Ya, kalau mau bilang cobaan, Pak, semua orang diberikan cobaan. Bahkan dalam Al-Quran Allah minta orang ini selalu bersabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Allah akan berikan kita cobaan dengan rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, bahkan jiwa, kematian, Bu, akan datang pada torang. Jangankan harta yang torang punya, jangankan jabatan yang torang miliki, Pak. Diri kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada kekal dan abadi di alam dunia ini. Orang hidup di alam dunia ini, Bu, hanya sementara waktu. Orang hidup di alam dunia ini tidak selama-lamanya. Kita tidak selamanya harus jadi begini, tidak selamanya harus jadi begitu.